Halo Salam Lebong TV, kembali lagi bersama saya Baim dalam podcast Bata atau podcast by Data. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa hal yang lagi hangat yang jadi perbincangan di Kabupaten Lebong. Salah satunya dengan eh, polemik yang dialami oleh PPL atau para pedagang Lebong terkait dengan alokasi pasar yang sudah dibuka atau PTM pasar tradisional modern yang ada di Pasar Muara Aman. Nah, sebelum kita masuk ke dalam inti dari yang akan kita bahas, kita sudah kedatangan salah satu narasumber, Bung Suratman, selaku ketua dari organisasi para pedagang Lebong. Nah, bagaimana kabar Bung Suratman hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat walafiat. Nih gimana nih? Sekarang kan kita sudah mendengar nih Ya. polemik yang terjadi di para pedagang terkait dengan PTM itu sendiri. Nah, sebelum masuk ke itu, kita mau nanya dulu nih, PPL nih apa sih gitu? Oh ya, terima kasih pada Bung Baim. Ya, mungkin dari Lepong TV ini kami memberikan apresiasi apresiasi mana Lepong TV ini sebagai tempat menyalurkan dari apa yang menjadi edukasi dari semua pihak. Nah, dalam hal ini terkhusus masalah polemik para pedagang di PTM. Nah, perlu kami sampaikan juga di sini, PPL itu singkatan dari Perkumpulan Pedagang Lebong yang berdiri sejak tahun 2014 silam. Seperti akan notariskan dari SK Kemenkumham dan juga sudah terdaftar di Dispengpol. Dalam hal ini PPL juga sebagai wadah aspirasi dari para pedagang ya, terkhusus di Pasar Muara Aman dan umumnya Kabupaten Lebong, sebagai wadah daripada ya, pendampingan hak-hak dari para pedagang ya, mungkin dari sisi dari kebijakan maupun dari hal yang lainnya. Nah, gunanya pun untuk juga meningkatkan daripada pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Lebong, khususnya di Pasar Muara Aman. Kiprah PPL di sini ya kan terkait dalam hal ini ya tujuannya membackup, membantu dari program dari pemerintahan, khususnya sekarang ini yaitu PTM yang ada saat ini. PPL sejak awal ya direnovasinya pasar Muara Aman ini ya kan itu kurang lebih tahun 2018 silam. Nah, itu terjadilah kesepakatan di situ antara Pemda dengan PPL. Berarti dengan pemerintahan yang lama. Yang lama. Bupati lama. Kalau ya Bupati Rosden Sah. Nah, ketika itu. Nah, dan di situ ya dengan keanggotaan kita rapatkan ya kan terjadilah rumusan-rumusan yang kita sampaikan kepada Pemda saat itu. Nah, diterima sehingga maka terjadilah hasil rapat tadi ya, pemerintah mengakomodir ya kan, maka terjadilah yang namanya renovasi pasar los kita. Jadi pasar tradisional modern dari pasar los yang dulu ya. Nah, dan juga perlu kami sampaikan di sini itu terkhusus dalam los pasar Muara Aman itu ada dua, yang mempunyai HGB dan non HGB. Nah, yang mempunyai HGB ini itu kami di data kami itu sekitar 80 pedagang yang mempunyai HGB, hak guna bangunan. Nah, non HGB atau PKL yang dalam luas pasar Muara Aman itu kurang lebih 35 orang ya. Nah, dasar itulah ya kan kami sampaikan kepada Pemda saat itu. Ya kan, catatan rumusan itu, poin-poin yang kami sampaikan itu sudah ada dalam rumusan kami dalam berita acara yang kami sampaikan. Ya kan? Nah, di sini biar jelas karena hanya ada polemik ya kan, maka kami akan menyampaikan secara ini detailnya. Ya Bung Baim ya. Nah, jadi ini peristiwanya. Di sini ini ada berita acara rapat kan. Ini ada berita acara rapat. Ya, itu pada tanggal 10 Februari 2018 ya, sebelum terjadinya renovasi atau pembongkaran. Nah, di situ jelas kami mengirimkan kepada Pemda ya. Nah,
Dan itu di sini tertuang juga dengan rekam jejak kami. Ya. PPL dukung pasar dibangun, tapi ada syaratnya. Nah, Itu di tahun 2018 ya. Nah, dasar ini kami diundang. Ya, dasar ini kami diundang dalam hal pembicaraan itu. Nah, ini undangannya. 21 Agustus 2018 ya. Nah, di aula rapat Dinas Perindak Koperasi dan UKM. Nah, ini hasil rapatnya. Di situ ada 7 poin ya. Ya, ada 7 poin. Nah, jadi setelah itu barulah terjadi pembongkaran. Ya kan? Nah, di situ relokasinya seperti apa ya kan? Nah, di tanggal 20 Agustus pembangunan pasar modern. Kepala Dinas Penulisan Larangan ya kan? Nah, di PLT kalau salah nih. Bapak Darmuji ya. Ya, ada itu. Nah, di situ. Dan setelah itu kita mendukung program itu. Ya, jadi selama waktu pembangunan itu kemarin PPL itu secara tidak langsung itu mendukung penuh untuk bukan rehab ya, bangun ulang berarti. Membangun ulang dari pasar Los yang dulu kita kenal menjadi pasar tradisional modern yang sekarang bisa kita lihat ya. Nah, yang pengen kita tanyakan, kita masuk ke inti. Kita ada dengar sekarang nih ada polemik yang terjadi antara PPL dengan pihak pemerintah Lebong. Nah, kira-kira nanti ini kan takutnya jadi rancu nih ke masyarakat. Iya, betul. Gara-gara apa gitu kan? Iya. Nah, bisa tolong dijelaskan kira-kira apa yang jadi polemik nih? Dari awal kan dari pihak PPL sendiri mendukung. Nah, tiba-tiba sekarang terjadi polemik antara anggota PPL dengan pihak pemerintah, apa seperti ini? Nah, dasarnya kita terjadi polemik itu terakhir ketika ada isu akan pembagian lapak ya atau kios namanya itu ya kan, kami menyurati dengan hearing kepada dewan ya kan untuk difasilitasikan ya kan agar bisa bertemu dengan stakeholder yang terkait. Apa kejelasannya bangunannya seperti sudah jelas sudah selesai atau belum. Kalau sudah selesai apa nanti aturan mainnya dari dinas terkait, Disperindak ya, Disperindak Kop dan UKM. Apakah sudah ada buat aturan mainnya seperti apakah Perda, Perbob ataupun yang lainnya turunannya. Nah, di situ kami meminta kejelasan kalau memang ternyata saat itu 2022 di bulan November itu belum selesai bangunan itu. Kenapa? Kami anggota daripada pedagang mempertanyakan kenapa isu ini muncul mau dibagi sementara gedung belum selesai. Pada saat itu berarti kondisi pasar PTM sendiri belum selesai. 2022 belum selesai. Makanya dianggarkan dana itu ya untuk menyelesaikan finishing. Kurang lebih mungkin sekitar 4,5 M. Nah, itu ya. Makanya kami hadirkan di situ, kami mempertanyakan. Yang kedua, harapan kami ya kan, selama ini kita membackup dari program pemerintah ini, terkhusus pertama, relokasi berjalan dengan baik. Tidak ada ricu. Dalam pembagian relokasi tidak ada ricu. Ya kan, sampai 7 tahun menanti itu kami dukung kepada kawan-kawan supaya harap tenang dan sabar. Alhamdulillah tidak ada yang tadi kegaduhan juga. Benar-benar. Nah, itu bentuk dari perhatian kita terhadap pemerintah sebagai mitranya. Nah, apapun yang terjadi polemik sekarang ini, kegaduhan ini mulai muncul ketika ada isu pembagian dan mau di launching itu awalnya ya. Nah, ada isu yang mau launching ini lagi ya kan. Nah, makanya kami mengirim surat dalam hal itu, walaupun ada sedikit hambatan lah, ya kan. Tapi alhamdulillah diselenggarakan. Nah, pertanyaan kami sekarang ini ya kan, kenapa ketika selesai gedung ini dibangun ya kan, PPL kok nggak dilibatkan lagi? Ya, padahal dari awal kan dari PPL. awal. Nah, ini yang kami pertanyakan ya, yang kami sesali pemerintah selaku stakeholder yang untuk penyelenggara dari hal ini itu tidak memberikan ruang kepada PPL tadi. Nah, ini yang kami mau pertanyakan satu hal, ada apa dengan Pemda gitu loh.
Ya, jadi Nah, Pemda sendiri sejauh ini nggak ada transparansi kepada PPL ya. tidak ada. Mm, Setelah deadlock yang terjadi di 2022 itu deadlock, mm, tidak ada komunikasi. ya. Nah, tahu-tahu kemarin ini launching yang dilakukan oleh pihak Pemda itu tanpa melibatkan PPL. Mm, Baik dari sini mekanismenya seperti apa, aturan mainnya apa, ya kan? Nah, ini yang perlu kita pingin ya. klarifikasi. Nah, namun dalam hal ini PPL ya kan selaku wadah apa perwakilan daripada pedagang itu mempertanyakan dalam bentuk apa nih, sosialisasi belum ada. Ya. Kok tahu-tahu sudah ada semacam penempatan, penunjukan dan itu. Ya, Ya, bahkan kemarin sudah sempat bagi kunci ya kepada para pedagang. iya, Oh, jadi yang bisa saya tarik nih, berarti PPL sendiri merasa karena mereka dari awal tadi sudah terlibat, bahkan mendukung penuh kegiatan. Tapi kok di tahapan prosesnya ini, iya, PPL merasa kok kami nggak dilibatkan gitu ya. berarti? betul. Nah, masalah libat dan dilibatkan dalam hal yang lain itu hal lain soalnya. Hmm, Cuman kalau kita merunut dari perjalanan PPL ini, hmm, ya kan, yang sudah membantu Pemdas, hmm, ya kan, secara moralitas kepada para pedagang. Kenapa hmm. dalam hal ini tidak dilibatkan? Ya, Padahal permohonan kami kemarin dalam hearing itu jelas, ya kan, Ya. dilibatkan. Nah, bukan berarti dilibatkan dalam penyusunan, tidak, diskusi. ya, Karena yang tahu persoalan pasar itu adalah pedagang, bukan Pemda. ya. Mestinya Pemda ya kan harus mengajak yang sudah selama ini. Ya, memang benar seharusnya Iya kalau kan? kita tarik ulur Nah. dari awal yang berkorban penuh para Betul. pedagang yang tergabung dalam PPL ini sendiri. Iya, Karena dari tahun 2018 kan mereka sudah mengikuti semua tahapan, mau pindah oke, pindah. iya. Relokasi tempat walaupun dengan kondisi yang sempit. Pokoknya yang Oh, sangat iya resiko luar biasa Bung Waim. Itu pernah terjadi ya, Ya. ada apa kebakaran itu kan, sempat rawan kebakaran kemarin, ya kan. Setelah banjir. ya maksudnya dengan kondisi yang sementara itu aja selama 7 tahun, Betul. mereka Bisa sabar bisa gitu ya, sabar. bisa sabar. Nah, karena mungkin itu tadi karena kedekatan kita dengan pedagang tadi Ya. memberikan penyadaran di situ. Ruang apa ya sabar kita. Nah, karena apa kita mau masuk itu kepada PTM yang ada ini tentu dengan cara yang Baik. ya kan. Nah, seperti yang rumusan yang kami berikan itu. Berapa harganya? Ya. Kedua, jaminan pedagang ini seperti apa nantinya? Yang ketiga, pembayaran kami ini seperti apa? Ya. Itu kan mesti harus diatur dan didiskusikan dulu. Ya. Apa berbentuk sosialisasi umum atau perwakilan PPL yang di ini kan? Nanti PPL yang menyampaikan. Ya. Nah, sehingga tidak terjadi seperti ini. Nah, yang jadi pertanyaan juga sama kami ini. Toh tiba-tiba Pemda menunjuk ke pengelola itu kepada paguyuban. Ada Ini ada kelompok ini baru lucunya lagi. nih, ya kan? Berarti ada kelompok baru lagi yang muncul. Ada kelompok baru. Ah. Seolah-olah berjuang selama ini. Iya kan? Statement Bupati berterima kasih kepada paguyuban yang sudah berjuang terhadap para pedagangnya. Kapan perjuangan itu? Iya, dari 2018 kan dari 2018 belum ada kan? Belum ada. Ah. Belum ada. Gitu Nah. juga ya. Jadi Itu. berarti polemiknya cukup rumit sekarang. Rumit. Ya, Ya. Yang kita pertanyakan ini dasarnya menuju paguyuban ini apa? ya. Bukan masalah kita ini apa baper ya. Bahasa paham. anak-anak sekarang ini baper nih kan. Bukan masalah bapernya, tapi hierarki dari birokrasinya gitu. Nah, hierarkinya tuh. Nah, berarti harapan dari PPL ini sendiri kan sebenarnya yang bisa kita ambil itu kan pihak PPL ini pengen toh dalam semua tahapan proses mereka ini dilibatkan, bukan sebagai pengurus atau apa, setidaknya mereka tahu. Iya, kami mengkawal sifatnya. Jadi tidak ada nanti hal-hal yang mereka tidak tahu, betul, dipertanyakan oleh orang lain, betul. Dari apa kayak gitu, mereka nggak bisa jawab berarti PPL ini sendiri. Iya. Kami dipertanggungjawabkan pada anggota pedagang, kami bingung menjawabnya. Kok tiba-tiba begini? Nah, makanya waktu tanggal 25 Januari ya Bang Tepi juga nih ya kan
menyoroti kami ini, ya kan, pada dasar apa yang kami lakukan. Itu ada statement saya Ya. di situ, ya kan, masih seputaran itu. Mm. Dari komitmen awal itu, itulah yang kami pertanyakan, Ya. yang kami perjuangkan. Berarti ganti pemerintahan, komitmennya berganti juga. Berganti juga. Nah, ini heran kita nih. Berarti kita bingung nih yang konsisten siapa Gitu kan. Ah. Mestinya kan kalau sebagai penyelenggara itu dia punya arsip, ya kan, yang yang selama ini, ya kan, dasar dari pembongkaran itu selama ini, ya kan. Nah, itu kan dia bisa mengkaji. Jangan sampai nanti kebijakan muncul ricuh atau gaduh. Nah, kalau dia mengacu kepada hasil rapat, ya, kepada yang disepakati kemarin, insya Allah tidak akan ricuh seperti ini. Karena sudah dimusyawarahkan dari 7 tahun yang 7 tahun yang lalu. Iya kan? Ya, lucu dong. Lain pemimpin, lain pula ininya. Nah, sebenarnya kalau mau ambil simpel, karena ada salah satu pedagang juga yang agak kita miris gitu. Saya juga kenal orangnya. Dulu dia salah satu pedagang di Pasar Los gitu kan. Mungkin setelah 7 lama penantian dengan kebutuhan banyak, dengan setiap hari bahkan setiap bulan itu kebutuhan ada, sementara di tempat yang sudah direlokasi yang tidak mumpuni, modalnya habis. Jadi singkat cerita, pedagang ini akhirnya beralih profesi menjadi tukang parkir. Betul. Dia sempat cerita kepada saya. Jadi saya itu juga sedih gitu Bang. Kok pelantian selama 7 tahun terakhir dijadikan polemik. Jadi kita mikir ini kok ada apa gitu kan. Sementara ada orang 7 tahun yang berkorban untuk dapetin itu kayak gitu. Iya. Makanya pada prinsip PPL itu membuat keadilan dari para pedagang. Memang iya, ada HGB, ada non HGB, tapi kesetaraan dia berhak untuk mendapatkan itu ada. Iya. Walaupun mekanismenya ya HGB dulu. Nanti baru yang non HGB ini masuk. Ya. Kan gitu. Atau setidaknya yang lama dulu itu yang lebih diutamakan dulu. Iya, kami berharap yang data yang 115 ini sudah duluan. Gitu. Ada apa? Nggak ada pembedanya kan? Ya. Karena kembali dari nol. Tapi kalau ketentuannya memang yang HGB dulu kan, tak masalah. Ya kan? Non HGB ini dia berhak juga, Bung Baim. Ya. Tapi 7 tahun loh di dalam nggak fair juga Bang kalau misalkan yang lama itu seolah-olah nggak dipikirkan. Betul. Atau nggak di 7 tahun loh. Kalau sebulan 2 bulan oke sih. Oke saja. Tapi ini 7 tahun. Penantian itu mungkin dari anaknya baru sekolah sampai mau SMP. Iya kan? Penantian tadi menunggu. Iya kan? Seharusnya itu yang lebih diutama kalau kita bicara adil tadi. Betul. Barulah nanti yang baru mau masuk, silakan masuk kayak gitu. Dan perlu kami sampaikan juga, PPL itu tidak ada yang sifatnya untuk kepentingan kelompok pribadi itu. Tidak ada sama sekali. Bahkan kami diamanahkan ini, ya kan, alhamdulillah sampai detik ini pun tidak ada bayaran apapun. Ya kan? Karena memang ini amanah. Karena sifatnya tadi PPL ini kan sebagai wadah aspirasi dari pihak pedagang. Mantan pedagang ex-los lah. Iya. Yang memperjuangkan keadilan mereka agar bisa berdagang lagi di tempat mereka lama. Memang sebenarnya kalau kita mikir sendiri sih Pak, memang agak sedikit jadi permasalahan yang bikin pusing juga gitu. Untuk para pedagang sekarang kan kalah dengan dagang-dagang online. Iya. Sementara mereka disibukkan sekarang oleh polemik ini yang terjadi. Iya. Jadi kita agak miris juga ngelihatnya gitu loh. Betul Bang Baim. Jadi gini Bung Baim, ya kan. Belum lagi dilema yang lain pedagang yang dihadapkan, kan? Ya. Sementara ini kami mendengar pembayaran. Ya. Untuk mendapatkan kunci 250.000. Oh, jadi ada ini lagi ya, berarti ada tarikan lagi berarti. Ya, ini isu yang berkembang. Ya kan. Jadi ini agak gimana ya? Sangat ini kita ya miris kita melihat keadaan seperti ini. Seperti Bung Baim bilang tadi, belum lagi kompetitor kita online tadi segala macamnya yang tadi. Iya kan? Mestinya, ya kan?
Pemda itu serius Ya, dalam menangani memberikan kasus ini. Ya. menangani kasus ini. Hmm. Jangan sampai berlarut maunya. Iya kan? Hmm. Nah, Seharusnya dari bulan Januari itu Pemda tuh sudah mulai bergerak, sebenarnya. Nggak harus kayak sekarang kan. Saya melihat malah sekarang nih Bang, pemerintah daerah ini terlalu fokus sama pemilu. Maksudnya kan saya nggak tahu apakah ini benar atau enggak, tapi menurut saya seperti ini. Pemilu kan memang sudah ada yang mengadakan, sedangkan ini terkaitnya dengan masyarakat. pelayanan tetap berjalan. Iya, Bro. iya gitu. Jadi maksudnya ini berjalan, pemilu ya pemilu. Iya. Saya melihat malah terkesan pemilu Pemaksaan. dulu. Setelah pemilu baru kita urus gitu. Lah kan pemerintah kan nggak masuk ke dalam pemilu itu gitu loh, Bang. Dan perlu diingat ini, Bung Baim. Kami sudah ngirim surat hearing loh. Oh, sudah ada berarti ya? Sudah. Tanda terimanya sudah ada. Kami sudah ngirim. Mau mempertanyakan kepada pihak Pemda, ya kan? Nah, di situ di dewan dan di apa dinas terkait sudah kami kirim surat. Namun tidak ada respon. Oh, dari pihak pemerintahan nggak ada ya? Tidak ada respon sampai sekarang. Nah, ini menjadi polemik lagi nih. Ya. Ada apa mereka tidak merespon? Ya. Jadi suratnya kami sejauh ini kirimkan. pun pihak PPL juga masih bertindak baik berarti Bang ya? Saya Betul. lihat. Menyuratkan, hanya sekedar mempertanyakan. Mempertanyakan. Ya kan? Tapi nggak direspon. Ada apa? Bingung juga kita. Jadi kita juga dibuat bingung ini kan. Seharusnya makanya dari ini masyarakat sering berpikir overthinking lah kepada pemerintah akibat kadang apa yang kita pertanyakan atau apa yang kita surati atau apa yang kita minta keadilan, mereka kadang anggapnya tuh apakah mungkin mereka juga punya kesibukan, kita nggak ngerti kan. Tapi betul, kita bingung jadinya, pikiran kita tuh kemana-mana. Ini mungkin karena politik, ini mungkin karena ada kepentingan pribadi, mungkin ini ada kepentingan ini dan itu gitu loh Bang, kalau kita lihat gitu. Jadi memang miris kita keadaan sekarang ini. Di saat ekonomi sudah mangkrak ya, tiba-tiba ada lagi ini polemik persoalan yang terjadi seperti ini. Kasihan pada pedagang 7 tahun yang lamanya dihadapkan yang seperti ini. Iya kan? Visi misinya bupati kita kan jelas. Membuat rakyatnya bahagia dan sejahtera. Tapi kalau seperti ini dipertanyakan. Iya kan? Kita bukan menyalahkan visi misinya. Aplikasinya ini yang kita pengaplikasiannya ini. Iya kan? Iya benar. Nah, jadi itu kenapa PPL menyuarakan hal ini, mempertanyakan hal ini. Dari pihak ini sendiri Bang, dari pihak dewan nih selaku perwakilan kita, ada nggak kayak gerakan atau bantuan yang mereka bantu untuk menangani kasus ini? Kalau dari dewan, ya kan, sebelumnya mereka sangat responsif. Tapi mungkin di dalam persiapan pemilunya itu kali. Kami juga maklum lah ya kan. Buyar ya. Iya, mestinya untuk profesional seperti Bung Baim bilang, harusnya dewan sebagai wakil kita itu ikut menyuarakan hal ini. Kami sudah surati dewan. Ya kan? Padahal ini bisa jadi panggung. Oh, panggung. Ini panggung. Ya silakan aja kan. Walaupun dengan tujuan terkait nanti yang mau panggung tadi, tapi tujuannya kan memang ini peran mereka di mewakili kita. Sebenarnya kan ini ada suara-suara kayak gini mereka langsung tanggapi. Tanyakan dengan pemerintah ini gimana. Kan bisa dilihat waktu tayangan yang sebelumnya. Ya kan, dari sisi pedagang mempertanyakan kenapa ya kan ada penunjukan begini yang begini-begini ya kan didapati ya kan. Nah, itulah dasarnya kayak yang kami minta itu duduk bersama. Jadi pengennya musyawarah lah. Menyelesaikan polemik ini. Terus apa sih dari pihak PPL inginkan? Terus kenapa sih paguyuban ini tadi dibentuk? Terus pemerintah ini pengennya apa? Kalau pengennya yang targetnya bahagia sejahtera tadi nggak harus seperti ini. Iya kan? Nah, sesuai dengan apa yang kami jalankan ini ya kan, itu tidak ada persoalan sama sekali. Dari awal tidak ada ibaratnya gap antara PPL dengan Pemda.
Tapi sekarang ini seakan-akan tetap dipotong tengah jalan. Ada pembatas gitu Ada pembatas. Muncullah seorang pejuang ini tadi. Kata media, ya kan? Kami tidak mengenal apa yang namanya paguyuban itu. Walaupun kami kenal orangnya, nami ormasnya kami nggak pernah kenal. Ya, kelompoknya itu baru muncul di beberapa tahun ke belakang ini mungkin. Mungkin kami nggak jelas itu, ya kan? Sementara dari pihak PPL itu sudah berjuang selama 7 tahun. Rekam jejaknya sudah ada. Di media-media kan dimuat. Di media dimuat. Dari surat undangan, ya kan? Dibuat. Nah, jadi gitu. Nah, balik lagi Bung. Jadi dari pihak PPL ini sendiri sejauh ini dari pihak baik pengurus maupun anggota sendiri, garis besar harapan mereka ini apa nih terkait dengan ini? Harapan kami, ya kan, baik pengurus maupun anggota, apa yang kami sampaikan dan kami rumuskan hasil dari rapat yang kami lakukan itu, yang kami sampaikan juga ke Pemda itu hendaknya terwujud. Nah, jadi seperti yang kami pertanyakan, mekanismenya tadi apa, sistemnya apa, gimana, harga, penempatannya, ya, terus sistem pembayarannya apa. Yang kami minta itu kemarin kalau nggak salah tuh HGB. Nah, gitu kan. Nah, seperti HGB juga. Kenapa kami memilih HGB? HGB ini gunanya untuk jangan sampai kawan-kawan pedagang itu tuh ya nantinya di pertengahan jalan mungkin gitu kesingkir secara ini kan. Kalau sewa menyewa kan jelas gitu, tapi ya apapun itu kalau kemaslahatan tuh ada pedagang mau sewa mau HGB kita terima sifatnya, tapi butuh yang namanya sosialisasi. Nah, untuk sosialisasi ini kan butuh kajian tuh, ya kan, kajian-kajiannya seperti dari sisi finansial, ya, dari sisi penunjukan kios, penempatan kiosnya, pemetaannya. Ini kan ada berapa lantai tuh, iya kan? Nah, itu harus disusun dan didiskusikan. Ya, jadi dari awal, ini jelas berarti. Jelas. Bahwa kita masuk kontrakan apa KPR, rumah KPR itu tuh kan ada tuh ya, aturan mainnya. Iya kan? Sehingga kunci baru dikasih. Nah, ini yang jadi polemik berikutnya yang kami pertanyakan ini, ya. Statement Bupati mengatakan itu gratis. Ya namanya gratis 6 bulan itu kan mas pembiayaan juga kan ada situ. Iya. Ya kan? Mestinya kalau yang namanya gratis ya 0 rupiah. Iya, tapi tadi ada katanya ada iuran lagi kan? Nah, kalaupun ada iuran itu iuran yang apa gitu nah. Kalau berbicara masalah ini iuran segala macam, ya setahu kami ini bukan orang birokrasi, tapi kami memantau itu ada dasar hukum yang harus dikeluarkan oleh pemerintah, walaupun 1 rupiah, 2 rupiah. Kalau nggak salah, kami sikapi itu, Bung. Nah, jadi balik lagi, Bung. Jadi terkait tadi yang masalah iuran tadi, Bupati sendiri kan dari awal sudah bilang itu gratis kan? Iya. Tapi nyatanya di lapangan itu ada penarikan iuran tadi. Betul. Nah, untuk penggunaan atau yang digunakan sendiri iurannya untuk apa itu juga kita nggak tahu berarti kan? Secara ini kami nggak jelas, ya kan? Karena sifatnya itu menurut kami ini, ya kan, itu ada dasarnya. Ya. Iya kan? Ya, harusnya ada dasar hukum. Dasar hukum. Apa memungut apa gitu? Iya, itu kan diatur dengan perbuknya, ya kan? Nah, jadi jelas kita melaksanakan si A si B, jangan sampai itu menjadi dilema nantinya. Ya. Nah, isu yang berkembang sekarang, ya kan, yang terjadi pemungutan itu tadi, ya kan? Nah, kami tidak mau tahu soal itu tuh, ya. Tapi kami mendengar isu ini. Jadi yang menjadi poin sebenarnya dari pihak PPL-nya sendiri kan keadilan tadi. Betul. Sama tahapan yang sudah mereka lewati selama 7 tahun. Ya. Kok tiba-tiba di penghujung ketika ini mau diresmikan, kok mereka nggak dilibatkan gitu. Itu yang terjadi dengan PPL sendiri. Benar, Bung. Benar. Ya. Jadi terakhir nih dari pihak PPL sendiri selaku Bung Suratman sebagai ketuanya. Ya. Apa sih harapan yang pengen dicapai atau apa sih yang kira-kira langkah yang menurut Bung itu baik dalam menghadapi polemik ini apa gitu?
harapan kami kepada pemerintah selaku penyelenggara, bukan pemain ya, penyelenggara, jelas penyelenggara, berikan kebijakan yang transparan dan berkeadilan kepada para pedagang, terkhususnya yang sudah lama menanti. Itu mau nanti si pengelolanya melalui UPTD kah atau pihak swasta kah, atau di pihak ketiga kan gitu. Pihak ketiga kan lah, ya kan. Kalau dari yang kami cermati itu bupati sebelumnya itu di pihak tiga kan, ya kan. Nah tapi kita nggak tahu kan ya untuk kebijakan sekarang. Nah, jadi itu yang kami inginkan, ketransparan dalam kebijakan ini sesuai dengan aturan yang berlaku, memang untuk membela hak pedagang, ya kan. Ya sudah bersabar selama 7 tahun betul tadi. Ya, dan kami harapkan ini bukan lahan bisnis. Ya kan, kalau lahan bisnis otomatis itu swasta, investor yang jadinya. Kayak mall di. Iya, kalau ini kan APBN. Pemerintah lagi. Pemerintah, orang tua kita kok nyari duit sama anaknya. Justru kasih keringanan lah. Ya kan, kemudahan, keringanan. Sebagai perpanjangan tangan. Supaya anak-anaknya berkembang maju. Ya kan? Nah, itu yang kami harapkan. Tapi ya mudah-mudahan ya kan melalui ini siaran Lebong TV ini terbuka hati pemerintah kita nih. Semoga dengan podcast kita ini kita berharap pemerintah lebih aware ya kan, lebih membuka dan geraknya cepat harus, karena kita ini nggak sudah mau masuk momen ini Ramadan nih. Iya kan, apalagi sebenarnya momen dari pedagang los lah dulu itu rata mayoritas kan tekstil dan sepatu ya, pakaian, sandal, lebih ke fashion lah gitu. Fashion ya. Nah, yang ramai itu ketika Ramadan menjelang Lebaran. Seharusnya ini harus jangan lupa nih Bung Baim, kami juga dulu berkomitmen pasar tur sampai malam, kami siapkan itu. Nah, itulah dukungan kami untuk menghidupkan perekonomian Lebong. Ya. Karena pasar ini kan tempat pertukaran uang tadi. Iya, berputarnya uang di pasar. Nah, sebenarnya iya, karena kita melihat selama 7 tahun ditambah dengan terjadi kemarin wabah Covid, ekonomi kita baik di Indonesia maupun di Lebong itu hancur-hancuran. Benar. Apalagi para pedagang yang kalah dengan fenomena online shop. Betul. Nah, kalau pemerintah tidak mengambil langkah cepat dan tidak mengambil langkah yang maksudnya langkah yang memang benar-benar strategi yang bagus, ekonomi kita akan runtuh di bidang perdagangan. Lagi di pakaian, terus lagi apalagi sekarang kan banyak tuh yang murah meriah dijual. Oh iya, udah masuk kompetitor nih. Kompetitor sudah banyak. PTM nanti dibangun, serba 35 udah ada. Telat sebenarnya nih Bung Baim. Telat kita nih. Dengan ya kan? Jadi mau menyelesaikan dilema lama, dilema baru ada. Ada nih. Oh ya kan? Persoalan baru kan? Nah, itu tadi. Jadi itu Sandal Lebong TV bisa kita tarik kesimpulan dari pihak PPL ini sendiri sebenarnya berkeinginan ayo sama-sama pihak PPL, pemerintah cari solusi. Bagaimana untuk menyelesaikan polemik yang terjadi ini. Bukan atas dasar kepentingan, tapi atas dasar apa yang sudah mereka harapkan selama 7 tahun. Kemaslahatan para pedagang. Nah, jadi yang kami juang ini, Bung Baim sekali lagi, kami berjuang untuk kemaslahatan para pedagang, terkhususnya di PTM. Di PTM ini, atau ex-pedagang los tadi. Bung, mungkin dari sekian panjang ini cukup untuk podcast kita kali ini. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Mungkin nanti apabila ada konfirmasi atau apa segala macam, siap. Kita ambil part 2-nya nanti kalau rame. Iya. Nah, jadi untuk sekarang terima kasih sudah mau hadir di podcast Bata by Data dari Lebong TV. Ya. Semoga kedepannya nggak canggung kalau kita ajak ngobrol lagi. Siap. Apalagi nanti kalau kita sudah menemukan perkembangan atau hasil dari polemik ini apa nanti.
harapan kita juga dari pihak Lebong TV semoga betul. ada hasil yang baik, Iya, yang kami berharap hasil juga. musyawarah juga yang bagus lah, Ah, yang sama-sama menguntungkan baik dari pemerintah. iya, ya, kita tidak ingin ada yang ini kegaduhan dua belah pihak. Ya. Oke, Sanak Lebong TV, cukup sekian podcast Bata kita hari ini. Sampai jumpa di lain hari. See you next time. Bye bye.